Kata Nabi, rajulun la ya'muru ahlahu wa waladahu bi ta'atillahi wa la yu'allimu amru dinihim. Suami atau istri yang rugi itu adalah suami yang tidak mau memerintahkan istri dan anak-anaknya untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, dan tidak mau mengajarkan mereka semuanya kepada perkara agama. Tidak mau mengenalkan mereka semuanya kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, ini tanggung jawab kita semuanya. Insya Allah mudah-mudahan materi ini bisa menjadi motivasi kita semuanya untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Insya Allah. Walaupun kita tahu ya Bu ya, kita mah nggak bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, itu nggak bisa Bu. Guru-guru yang ada di sini nggak bisa menjadikan mereka semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehat, itu nggak bisa. Kita sebagai orang tuanya, guru-guru hanya bisa mendekatkan, mengajak mereka semuanya kepada kebaikan ibu-ibu sekalian. Karena manakala kemudian kita dekatkan mereka semuanya kepada kebaikan dan Allah memberikan hidayah, maka mudah mereka untuk senantiasa melakukan berbagai macam kebaikan. Kenapa Bu? Karena jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang mulia itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Siapa pamannya Rasul? Abdul Muthalib atau Abu Thalib? Bapaknya siapa? Ibunya? Kakeknya? Pamannya? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Hah, itu arah apa? Abdul Muthalib, Abu Thalib. Ya Pak Bolit, ainu kakek, ainu paman. Paman Rasulullah itu adalah Abu Thalib. Ketika meninggal dunia tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai Rasulullah netesin air mata ibu-ibu sekalian. Kenapa netesin air mata? Karena bagaimana mungkin tidak bersedih. Abu Thalib yang menjaga, yang membantu penyebaran agama Islam, yang membantu daripada gangguan-gangguan kaum kafir Quraisy, beliau yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi manakala meninggal dunia tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, Rasulullah netesin air mata, kemudian turun ayat, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi hanya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki ibu-ibu sekalian. Jadi tugas kita mah ngedoain, gitu ya, ngajak, ngingetin, itu diantara kewajiban kita. Tapi kita nggak bisa ngejadiin anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Siapa putranya Nabi Nuh Bu? Siapa putranya Nabi Nuh? Coba, bapaknya Nabi. Anaknya iman enggak? Enggak. Itu bapaknya Nabi. Hari kita Nabi bukan, ustaz-ustazah bukan, maksa anak enggak bisa. Paling tidak tadi ya, doain, ngajak, berikan pemahaman, jadikan suri tauladan, qudwah yang baik untuk putra-putri kita. Biarkan nanti Allah yang bisa memberikan hidayah kepada putra-putri kita ibu-ibu sekalian. Ya, Masya Allah. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kenali satu persatu. Ini sebetulnya banyak ustazah gitu ya. Ada lebih, banyak yang diceritakan, ada yang lebih kurang lebih 30 wanita-wanita yang sekiranya menjadi wanita yang terbaik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebelumnya kita juga mengenal. Ada Siti Asia. Siapa Siti Asia? Istri Fir'aun. Ada juga Masitoh. Siapa Masitoh?
Sama sih lu. Masito itu pembantunya Firaun. Masito itu, tapi dikenal dengan perempuan yang mulia. Wahai Masito, putri Islam yang mulia, jiwanya teguh pada Allahu Ta'ala. Fir'aun tahu serta marah kepadanya, lalu disiksa dengan kejam tak terhingga. Masito salah diberi hukuman yang menyedihkan, jiwanya suci dilindungi Tuhan. Allahu Akbar. Belum pernah ngedengar syair ini? Jadi itu ya, Masito teh dulu belajarnya waktu SD sampai sekarang masih ingat Ustazah, begitu ya. Nyanyi Masito. Dulu mah suka ada Bu, kalau anak-anak SD SMP teh suka nyetorin lagu yang wajib dan yang sunnah jadinya. Yang nasionalnya dan lagu bebasnya. Yang nasionalnya Indonesia, terus yang ininya apa? Wahai Masito. Sampai sekarang lagunya dihafal. Nah, dulu juga sebelum zaman Rasulullah banyak istri Nabi Ibrahim alaihi salam begitu. Oh, Masya Allah. Nah, kita lihat sekarang bagaimana wanita-wanita yang terbaik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Ini istri pertama daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau juga adalah seorang yang janda ya ketika dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ibu-ibu menikah kepada janda itu tidak masalah. Jadi kalau ada ikhwan, kalau ada putra-putra ibu nikahin janda, enggak masalah, bukan sesuatu yang aib. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menikahi Siti Sayyidah Khadijah binti Khuwailid itu dalam keadaan janda. Jadi bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang hina, bukan. Tapi walaupun kata Nabi kalau ada yang perawan dianjurkan yang perawan. Kenapa perawan? Karena perawan itu belum pernah berumah tangga, sehingga dia bisa dibawa oleh suaminya ke sana kemari begitu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, sekarang mah beda. Laki-laki anu mata belang duka hidung belang begitu ya. Eta ya janda gitu. Beda pemikirannya, padahal bukan begitu ibu-ibu sekalian begitu ya. Tapi sekalipun Rasulullah menyampaikan terkait lebih kepada perawan begitu, kepada gadis dibandingkan dengan janda, tapi kalau ada janda yang lebih iman dan takwanya luar biasa, mending kepada seorang janda. Begitu ibu-ibu sekalian. Barangkali ya ada saudara laki-laki gitu ya yang ingin menikahi janda, yang nggak jadi masalah. Apalagi kalau seorang janda itu dia beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya kepada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Sampai meninggalnya itu Sayyidah Khadijah, sampai Sayyidah Khadijah meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikah ibu-ibu sekalian, kecuali pada saat Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Kenapa? Karena pada saat itu belum ada perintah poligami, itu belum ada. Sehingga sampai akhir hayatnya Rasulullah tidak menikah lagi. Tapi setelah kemudian Khadijah meninggal dunia, maka kemudian Rasulullah menikah lagi, bukan hanya kepada satu tapi ke beberapa wanita. Ini juga karena berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ibu-ibu sekalian. Bukan karena menuruti hawa nafsunya. Kan kadang sekarang mah orang yang ingin menikah karena gara-gara hawa nafsunya, benar tidak Bu? Ada yang kelihatan cantik begitu ya, ada yang lebih seger begitu, akhirnya kemudian, dan sekarang mah banyak pelakor atau Bu. Halo, sekarang yang diinikan teh, ayo we istri ketahuan selingkuh dina TikTok, dina IG teh. Suami menggerebek
Coba banyak yang begitu, betul Bu? Ibu punya IG? Cung yang punya IG? Ibu punya IG ya? Punya Pak Cebok? Tahu Pak Cebok? Ibu punya Facebook? Enggak juga. Cung yang punya Facebook? Cung aja nggak apa-apa. Yang punya Facebook. Yang punya IG? Yang punya TikTok? Yang punya YouTube? Bu, sama saya juga punya itu semuanya ya. Ibu kalau tadi ada IG, ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube, tulis Hendra Wira Chandra. Nah gitu ya. Nanti muncul Bu ya, nanti muncul ada tulisan sabrek, ditekan sabreknya begitu ya. Allah ya karim. Ya mudah-mudahan bisa bersilaturahim di sana ya Bu ya. Kenapa? Karena sekarang mah miris. Banyak konten-konten tuh yang ya begitu ibu-ibu. Kalau nggak didampingin dengan dakwah, walaupun nggak laku dakwahnya. Yang masuk cuma segitu-gitunya. Beda kalau yang hiburan-hiburan, joget-joget begitu ya. Aneh saya Bu. Ada juga joget mah ini banyak gitu yang follow, yang like tuh. Giliran ceramah 100, 200, luar biasa. Nah ibu-ibu kalau ada yang dakwah ya, apalagi misalkan ngelihat dakwahnya tuh, oh ada Pak Ustadz Hendra Wira Chandra, coba di like and share begitu ya. Allah ya karim. Ibu hati-hati. Kalau ibu ngeklik, nge-like sesuatu yang mohon maaf kontennya sebetulnya dosa, ngomongin orang lain misalkan ya, nggak diperbolehin agama. Ibu nge-like, like aja misalkan, like apalagi share, like and share gitu ya. Padahal kontennya dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dilarang oleh agama sebetulnya ya Bu ya. Maka hati-hati, sekalipun ibu tidak melakukan, tapi seolah-olah ibu sudah menjadi bagian daripada perbuatan dosa dan kemaksiatan itu. Man yardho bimaksiatin maksiatun. Siapa yang ridho kepada kemaksiatan, maka dia termasuk orang yang melakukan kemaksiatan. Apa cara ridhonya? Apa ciri ridhonya? Nge-like konten itu ibu-ibu sekalian. Tapi kalau ibu nge-like video saya, maka insya Allah jadi aman. Allah ya karim. Balik lagi ke sini. Khadijah binti Khuwailid. Nah, jadi karena konten ya. Dari mana ya? Oh, pelakor. Banyak sekarang ini digerebek gitu kan ya Bu ya. Ibu-ibu sekalian, naudzubillah, tsumma naudzubillah himin dalik begitu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kalau seandainya kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh para ulama bahwa Khadijah binti Khuwailid ini istri pertama, sampai kemudian Rasulullah tidak menikah sampai Sayyidah Khadijah ini meninggal dunia. Kemudian Khadijah binti Khuwailid ini adalah termasuk istri yang totalitas dalam membantu perjuangan dakwah Nabi. Sampai hartanya itu untuk memperjuangkan dakwah Islam demi Allah dan Rasulnya itu sampai habis. Padahal 2/3 harta kekayaannya itu milik Sayyidah Khadijah di Madinah itu. Tapi ketika menikah dengan Rasulullah SAW, itu sampai hartanya habis ibu-ibu sekalian. Pikirannya, tenaganya, semuanya itu dilakukan demi Allah dan Rasulnya, sampai kemudian hartanya habis nggak tersisa. Bahkan dalam satu riwayat itu pakaiannya saja ada 83 tambalan ibu-ibu sekalian. Ibu berapa tambalan? Jangankan tambalan tuh ayah soek sakedik ogenan papa. 83 tambalan tuh ibu-ibu sekalian. Tapi ada kisah yang mengharukan ya ibu-ibu. Pada saat kemudian Rasulullah SAW datang, gitu ya, datang habis berdakwah, banyak ketemu dengan orang banyak, datang ke rumahnya, ternyata Sayyidah Khadijah sedang menyusui Siti Aisyah. Dan ibu tahu tidak, saking gak punya apa-apanya, Sayyidah Khadijah itu menyusui, yang keluar bukan air susu Bu, tapi yang keluar adalah darah. Coba.
Kemudian Rasulullah meletakkan Siti Aisyah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur berbaring di pangkuan Siti Aisyah. Pada saat kemudian karena saking capeknya mungkin gitu ya, Rasulullah terlelap, Rasulullah tertidur, maka pada saat itu Sayyidah Khadijah membelai rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata tanpa kemudian dirasakan air matanya menetes. Dan tetesan air matanya jatuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian Rasulullah bangun. Maka kemudian ketika melihat Siti Sayyidah Khadijah menangis, maka Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Khadijah, "Wahai istriku, apakah engkau merasa bersedih bersuamikan aku? Apakah engkau merasa kecewa bersuamikan aku? Kenapa engkau sampai menangis netesin air mata?" Maka Sayyidah Khadijatul Kubra, beliau menyampaikan, "Saya tidak menyesal, saya tidak bersedih bersuamikan kamu. Engkau adalah Muhammad, engkau adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja dulu aku adalah orang bangsawan, tapi kebangsawananku aku serahkan demi Allah dan Rasulnya. Dulu aku adalah seseorang yang memiliki harta kekayaan yang banyak, tapi harta kekayaan ini aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Sampai saat ini aku tidak memiliki apapun. Ya Rasulullah, wahai suamiku, kalau seandainya aku nanti meninggal, aku nanti mati, sementara engkau masih melanjutkan dakwahmu, dan manakala pada saat itu engkau akan melewati sebuah sungai, tidak ada perahu, tidak ada rakit, tidak ada jembatan, engkau gali kuburanku dan engkau gunakan tulang belulangku untuk menjadikan perahu melewati sungai tersebut." Coba Sayyidah Khadijah, ibu-ibu sekalian, yang sampai mempertaruhkan segala sesuatunya, hartanya, semuanya untuk demi Allah dan Rasulnya. Sampai tambalan bajunya saja 83 tambalan, ibu-ibu sekalian. Tapi Sayyidah Khadijah tetap sabar menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibu tahu, tidak ada wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain daripada istri-istrinya Rasulullah dibandingkan dengan Sayyidah Khadijah Kubra. Benar, Siti Aisyah adalah orang yang cerdas. Sayyidah Zainab istri Rasulullah juga orang yang paling cantik di antara istri-istri Rasulullah. Ummu Salamah istri yang mempesona, tapi mereka semuanya dikalahkan oleh Sayyidah Khadijatul Kubra. Kenapa? Karena baktinya luar biasa, perjuangan pengorbanan Sayyidah Khadijah untuk membantu dakwah Allah dan Rasulnya, ibu-ibu sekalian. Masya Allah. Oleh karenanya ya, dalam hadis disampaikan, sampai-sampai karena kemuliaan Sayyidah Khadijah itu langsung Allah dan malaikat Jibril menitipkan salam melalui Rasulullah kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Dalam hadis disampaikan, ibu-ibu sekalian, bahwasanya ketika Rasulullah ada dalam satu ruangan, kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan datang menemuimu, kemudian membawa minuman dan makanan. Tolong sampaikan salam dari Allah, tolong sampaikan salam dariku kepada Sayyidatuna Khadijah." Langsung ibu-ibu sekalian mendapatkan salam langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sampai-sampai dalam hadisnya disampaikan, ibu-ibu sekalian, maka tolong sampaikan kepada Sayyidatuna Khadijah, Allah telah mempersiapkan satu rumah khusus untuk Sayyidatuna Khadijah, yang dinding-dindingnya itu dipenuhi dengan berbagai macam mutiara dan permata, hanya khusus untuk Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Dan dikatakan dalam hadis itu, rumah itu disifati dengan rumah yang sepi. Kenapa rumah yang sepi? Karena selama di dunia rumahnya Nabi itu tidak pernah sepi, selalu ramai dikunjungi oleh para sahabat yang ingin belajar ilmu agama. Padahal kita tahu, Bu, rumah itu kadang kita anggap sebagai privasi ya. Tapi ini mah terbuka lebar tanpa dikunci rumahnya Rasulullah. Siapapun yang datang menemui Rasulullah itu bebas, ibu-ibu sekalian. Tapi Sayyidatuna Khadijah tetap kemudian ridho, bersabar, mendukung apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul, Bu? Dan kita mah beda, ada tamu datang ke rumah,
teman-temannya datang ke rumah, saya tahu datang wae ka dieu gitu kan. Nginep teu pulang. Cing atuh balik. Allah ya karim, tapi Sayyidatuna Khadijatul Kubra, ibu-ibu sekalian, begitu sangat menghormati, menghargai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di antara istri-istrinya Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah lah sebagai pemenang di antara istri-istri Rasulullah yang bisa kemudian mengambil hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba Bu ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ujlah kemana? Ke Gua Hiro. Jadi ya tahanus ke Gua Hiro kan ya. Datang-datang Rasulullah menggigil. Betul tidak? Rasulullah menggigil, kedinginan karena sudah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Quran surat apa yang pertama? Al-Alaq kan? Iqra bismi rabbikal ladzi. Datang-datang menggigil. Lamun ibu ada suami naik ke gunung, nyepen di mana di gunung, pulang-pulang ke rumah kedinginan, apa yang ibu-ibu lakukan? Atuh nanaonan make ka gunung sagala tingali tah akibat tingali tah akibat eta sok aya wae batur mah di arima. Kira-kira begitu Bu? Aya wae mata kan cicing di mah sagala make di ditu di gua sagala gitu kan. Coba Bu, kalau Siti Sayyidah Khadijah begitu ya, begitu. Enggak, Sayyidah Khadijah enggak begitu. Sekalipun Rasulullah melakukan hal yang demikian, datang ke rumahnya dengan kedinginan, Sayyidah Khadijah tetap menyelimuti dan memberikan ketenangan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu luar biasa cintanya kepada Sayyidah Khadijah. Betul tidak Bu? Makanya ini mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf. Ini tuh live atau enggak ya? Live ya? Biarin lah. Dan istri sayanya nggak tahu ini ya Bu ya. Jujur ya Bu ya, saya punya keinginan dulu untuk poligami, gitu ya. Dulu begitu ya ibu-ibu sekalian. Tapi ibu tahu tidak, semakin istri ridho, itu beda Bu. Saya ngajarin, saya berikan pemahaman terkait poligami. Tapi ibu tahu, semakin ridho, semakin beliau menyampaikan, kalau seandainya memang takdirnya Allah, Abi nanti menikah lagi, insya Allah Umi mah ridho, karena semuanya sudah jadi takdir Allah. Dan selalu kemudian kembalikannya kepada Allah. Ibu tahu tidak, yang terjadi, Bororaah mau menikah lagi, yang ada mah, jujur Bu, tambah apa? Tambah rasa sayang tuh ke istri itu. Jadi nggak mau sampai hari ini, tapi nggak tahu ke depan mah begitu. Allah ya kan. Mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf. Asli itu Bu yang saya rasakan. Masya Allah, semakin kemudian mengizinkan, semakin nggak mau. Masya Allah begitu. Kenapa sampai Rasulullah begitu? Ya tadi, semua kehidupannya hanya tercurahkan kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang membuat kenapa mahabbah kepada seorang istri, mahabbah kepada seorang suami itu tetap tebal, tetap istiqomah ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena ada keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kemudian dilakukan oleh Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu ingin suaminya kemudian tambah tenang, ingin suaminya kemudian tambah sayang kepada ibu, ingin, coba izinkan untuk menikah lagi, begitu ya. Kahayang. Allah ya karim. Maksudnya apa ibu-ibu sekalian? Kasih pengertian. Apa yang dibutuhkannya ibu-ibu sekalian, kita bantu kebutuhannya. Kalau seandainya suami diberikan segala sesuatu apa yang dibutuhkannya gitu ya, diberikan kasih sayang oleh istrinya, punten ya Bu ya, suami mah dan nggak usah banyak ngomong, apapun yang ada jor-joran atau ibu-ibu sekalian. Semakin dilarang suami itu maka akan semakin bebal ibu-ibu sekalian. Coba dirasakan benar atau tidak Bu? Iya cenah. Gitu ya, Masya Allah. Tong banyak dicarek ibu, ketik-ketik ayo dicarek. Anak-anak Nabi ada 7 orang,
3 perempuan, 4 laki-laki. Pertama Zainab pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ibu maksudnya bantu saya lanjutin gitu. Malah darario. Malah pada dia ngeliatin kayak yang terpesona dengan saya. Ada berapa, Bu? 7. 3 laki-laki. Qasim, Abdullah, 3 benar, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Cuman yang 3 laki-laki itu meninggal di waktu-waktu masih kecil. Ada yang beberapa hari seperti Ibrahim begitu ya. Ada yang kemudian juga beberapa bulan baru kemudian meninggal. Tapi kalau yang yang putrinya itu hidup, hanya saja yang terakhir itu adalah Fatimahuz Zahra. Begitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan, Bu. Umur Sayyidatuna Khadijah berapa? Pada saat menikah dengan Rasulullah. 40 tahun. Rasulullah pada saat menikah dengan Sayyidatuna Khadijah berapa? 25 tahun. Perhatikan ya, Bu ya. Tadi ketika sudah menikah dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, berapa putri yang dari Sayyidatuna Khadijah Kubra? Ada 6. Usia Sayyidah Khadijah Kubra berapa? 40. Kalau misalkan 6 anak, setiap satunya entong tunjiting begitu ya, Bu ya. Setiap satunya misalkan ada jeda 2 tahun aja. Kemudian 6 anak. 2 kali 6 berapa, Bu? 12 tahun. Terakhir berarti Sayyidah Khadijah melahirkan anak yang terakhir di usia berapa tahun? Berapa? 52 tahun. Apa maksudnya, Bu? Ada hikmah dan pelajarannya atau tidak? Ada. Apa? Semakin seorang istri banyak melahirkan anak, itu semakin diberikan kesehatan. Sekarang yang terjadi bukan begitu. Hanya sekedar 2 gitu ya, nggak mau punya anak lagi. Padahal rahim itu butuh peremajaan, ibu-ibu sekalian. Dan puncaknya peremajaan, ibu tahu, puncaknya peremajaan itu adalah pada saat seorang perempuan itu pada saat nifas. Butuh peremajaan gitu ya. Bahkan ibu-ibu sekalian tahu, ketika seorang istri meninggal dunia pada saat melahirkan, apa yang terjadi? Dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan syahid. Kalau mati dalam keadaan syahid, apa jaminannya, ibu-ibu sekalian? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Butuh peremajaan. Haid itu butuh peremajaan. Hamil sampai kemudian puncaknya peremajaan di rahim itu adalah nifas. Itu yang saya pahami, ibu-ibu sekalian. Bukan hanya sekedar sel telur dan lain sebagainya gitu ya, yang berkaitan sampai kemudian timbulnya darah, enggak begitu. Tapi justru Islam itu adalah yang terbaik, yang sekiranya menganjurkan kepada kita semuanya, ibu-ibu sekalian yang sudah menikah, untuk memperbanyak putra-putrinya. Di usia 40 sampai dengan usia 52 tahun saja, Sayyidah Khadijatul Kubra itu masih kemudian terus melahirkan putra-putrinya sampai kurang lebih usia 52 tahun. Makanya sekarang juga saya sedang berjuang, ibu-ibu sekalian, begitu ya. Cung yang putra-putrinya 10, 9. Ibu 9. Udahlah, saya nggak usah ngomong lagi ya. Saya masih kalah. Mohon maaf, kakek saya itu kakek saya, ya ibu ya, saudara-saudara dari ibu. Saudara-saudara dari ibu kurang lebih ada 15. Dari bapak ada kurang lebih 11 orang. Masa saya harus 1, 2? Saya juga harus berjuang. Insya Allah. Maka ibu-ibu sekalian, saya berikan pemahaman kepada istri itu bukan untuk menyengsarakan beliau, bukan. Justru saya yakin dengan ajaran Islam, semakin tambah putra-putrinya semakin sehat. Ibu kan sehat sekarang. Betul ya, Bu ya? Segar kan?
Walaupun berapa tadi putranya, Bu? Bukan putranya, putra-putrinya. 9 ya? 9, tapi masih kelihatan awet muda, Bu. Masya Allah. Masih kelihatan cantik begitu. Berapa usianya, Bu? 69 tahun, coba lihat. Ibu berapa? 69 tahun tapi masih seger. Allah ya karim, tanpa make up yang didempul begitu ya, Bu ya. Ibu nggak pakai dempul? Nggak pakai solasi? Kan ada kan yang pakai solasi karena pengen apa, terus di dalam hidungnya tuh dikeluarin solasi hunggul begitu. Allah ya karim, ternyata benar ajaran Islam itu nggak pernah menyengsarakan ibu-ibu sekalian. Siap putra putrinya 10 siap? Terseliren. Masya Allah. Makanya saya ke istri, Bu, jangan pakai KB, saya bilang begitu. Bukan apa-apa, kalau Allah takdirkan nanti diberikan rezeki, insya Allah begitu ya. Kita terus berjuang saja sampai titik darah penghabisan. Allah ya karim. Baik, kemudian tadi ya, bahwa Sayyidah Khadijah binti Khuwailid itu mendapatkan salam dari Allah dan malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwa Sayyidah Khadijah itu memiliki kemuliaan yang luar biasa dibandingkan wanita-wanita yang lain, bahkan dibandingkan istri-istri yang lainnya, sampai mendapatkan salam langsung dari Allah dan malaikat Jibril. Masya Allah. Ayo, Bu, coba pelajari Sayyidah Khadijatul Kubro. Nggak tahu kenapa ya, setiap baca berceceran, cecer mah kemana-mana ya. Bercucuran air mata tuh, Bu. Coba ibu-ibu acungkan tangannya yang udah pernah belajar mendalami kisah Sayyidatuna Khadijatul Kubro. Belum? Pantesan. Coba, Bu, ayo sama-sama, mudah-mudahan salah satu di antara yang menginspirasi kita semuanya untuk menjadi wanita atau istri yang solehah itu dari Sayyidatuna Khadijatul Kubro. Gitu ya, insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktunya sudah 10:34, 1 jam setengah sudah menyampaikan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti di lain waktu ada kesempatan lagi untuk bisa bersilaturahim dan bisa menyampaikan kembali, insya Allah nanti kita sama-sama selesaikan. Ini sebetulnya banyak. Ada Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, istri-istri Rasulullah yang sampai 11 orang. Ada Fatimah binti Rasulullah, ada Ummu Aiman, ada Ummu Sulaiman, ada Asma binti Abu Bakar, ada Sumayyah binti Kabat. Hiji Ustadz Khadijatul Kubro, apa-apa saja, nggak apa-apa, Bu ya. Maksudnya nanti insya Allah penjelasannya, kalau tidak saya juga mudah-mudahan nanti ada ustadz-ustadz yang lain yang menyampaikan, atau barangkali nanti ada Ustadz Nudin yang menyampaikan begitu ya, insya Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain daripada materi yang kemudian kita lakukan, ibu-ibu begitu ya, kalau sekiranya ibu-ibu ada kesempatan untuk kemudian bisa bersedekah, rutinkan sedekahnya dan diniatkan sedekah itu, ya Allah, jadikan sedekah ini bisa menjadi jalan putra-putri saya bisa menjadi putra-putri yang soleh dan solehah gitu, karena kita butuh pertolongan Allah. Bahkan dalam sedekah insya Allah ada pertolongan nanti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita semuanya. As-shadaqatu tadfa'ul bala wa tazidur rizqo. Nah, sebelum ditutup saya ingin mengajak, nggak apa-apa gitu saja, barangkali ibu yang mau meluangkan sedekahnya begitu ya, mungkin untuk saudara-saudara kita di Palestina atau saudara-saudara kita yang membutuhkan, insya Allah mudah-mudahan jadi amal soleh. Dan ibu tahu as-shadaqatu tadfa'ul bala wa tazidur rizqo, sedekah itu senantiasa terus menambah pertolongan Allah, menolak bala dan menambahkan rezeki. Fal yazdad terus bertambah dan terus bertambah insya Allah. Mungkin dibantu Ustadz, barangkali yang ingin